Kali ini aku akan jelasin bagian demo halaman adminnya ya. Ini aku nyebutnya halaman admin aja biar mudah dalam penyebutannya. Jadi di halaman admin ini nantinya kalian bisa ngelakuin yang namanya pengaturan dari website kalian. Contohnya kayak pengaturan tampilan website, kemudian pengaturan koneksinya ke vendor mana, pengaturan produk, ngatur harga jual, kemudian ngelihat laporan transaksinya, seperti itu. Nah, semua itu bisa dilakukan dari halaman admin ini. Nah, ini untuk halaman admin bakal aku jelasin satu persatu ya. Nah, ini contohnya untuk dari segi tampilan dashboardnya ya. Jadi di dashboard itu nanti kalian akan disuguhkan tampilan yang mana overview dari website kalian. Contohnya kayak di sini ada terlihat data jumlah transaksi kemarin berapa, transaksi hari ini berapa. Kemudian bisa dilihat juga ya kayak omset bulan kemarin berapa, omset bulan ini berapa gitu. Termasuk juga sampai ke profitnya. Profit kemarin, profit hari ini, profit bulan ini, profit bulan kemarin itu bisa dilihat gitu secara real time ya, secara langsung gitu. Jadi ini kalau misalkan kita refresh, ini kan websitenya lagi berjalan ya, ada user yang transaksi. Nah, ini kan kita lihat 5.489. Nah, kalau kita refresh, ini bakal berubah nah itu jadi 5.500. Nah, ini yang dinamakan real time. Jadi data itu memang beneran sinkron dengan data yang sekarang, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan dashboardnya. Nah, di dashboard juga bisa ngelihat statistik yang dalam bentuk grafik ya. Jadi kalian bisa ngelihat nih naik turunnya jumlah transaksi kalian. Nah, ini kan bisa lihat kayak tanggal 12 Maret nih kita tinggi nih gitu transaksinya. Kemudian turun, kemudian naik lagi nih di tanggal 18 Maretnya gitu. Nah, ini seperti biasa ya, karena kan ini website top up game yang mana kayak Mobile Legend ada event nih, jadi langsung tinggi. Kemudian nggak event di hari reguler, hari Senin sampai Jumat nggak event, kemudian hari Sabtu Minggunya event lagi dan naik lagi seperti itu. Jadi kalian bisa cek di sini. Termasuk dari produk terlarisnya kalian juga bisa lihat dari sini ya, 10 produk terlaris gitu. Jadi fitur ini di paket manapun ada ya, kayak paket UMKM ataupun paket UMKM Plus itu bakal ada juga fitur seperti ini. Cuma nanti untuk fitur statistik selengkapnya, ini kan statistik yang lebih advance ya. Jadi kalian bisa ngelihat statistik transaksi wallet berapa, itu bisa difilter ya. Mau lihat transaksi yang top up aja itu bisa difilter. Nah, ini untuk statistik yang advance ini kalian harus beli di paket yang Enterprise kalau nggak salah. Jadi nanti kalian bisa cek di bagian harga. Nah, itu untuk paket yang laporan yang ini ya, laporan advance itu hanya ada di paket UMKM Plus dan Enterprise ya. Jadi kayak paket UMKM itu nggak dapet fiturnya. Nah, ini kan kita ada UMKM, UMKM Plus, Enterprise seperti itu. Nah, ini kita arahkan ke fitur ya. Jadi nanti bisa aku jelasin juga beberapa fitur yang ada di toko top up. Balik lagi ke halaman admin, kembali lagi ke dashboard. Nah, untuk dashboardnya seperti ini, dan ini juga masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi ke depannya ini halaman dashboard bakal lebih bagus lagi lah gitu dibuatnya. Kemudian kita masuk ke menu transaksi. Di sini ada dua ya, list transaksi dan transaksi manual. Nah, di list transaksi ini kalian bisa ngelihat transaksi di website kalian lah gitu, termasuk dari yang suksesnya, yang pendingnya, semua transaksi bakal masuk di sini gitu. Termasuk dari tanggal dibuat, tanggal diubah, di sini kelihatan ya. Ininya termasuk ID-nya, usernya gitu kelihatan di sini. Kemudian kalian juga bisa filter, misalkan kalian mau nampilin yang sukses saja, ya udah dipilih sukses kemudian dicari gitu. Nah, ini yang sukses saja nanti yang muncul seperti itu. Kemudian kalian juga bisa filter, misalkan kalian mau ngecek yang sukses di transaksi Mobile Legend. Jadi kalian pilih bagian top up. Ini contoh ya, misalkan aku mau lihat yang Mobile Legend aja. Nah, ini diklik Mobile Legend, kita cari, nanti yang muncul hanya Mobile Legend aja. Jadi bisa difilter sesuka hati ya. Nah, ini kelihatan ya semua Mobile Legend transaksinya seperti ini gitu. Nah, di sini kalian juga bisa lihat ya. Jadi kayak profitnya berapa. Ini yang hijau profit, kemudian ini harga produknya lah gitu. Harga total pembayarannya 1.500, profitnya Rp120. Jadi kayak gitu sih tampilan dari bagian list transaksi ya. Untuk transaksi manual sendiri itu sebenarnya ditujukan untuk transaksi yang khusus manual. Jadi nantinya sebenarnya dia sama sih, masuknya di transaksi juga. Jadi sebenarnya transaksi manual itu masuk ke sini juga. Cuman kan nanti kalau
kalau transaksi manual masuk ke sini itu kan butuh diproses ya. Jadi nanti kalian susah untuk nyari transaksi yang mau diproses. Jadi makanya kita buat menu sendiri gitu untuk transaksi manual. Jadi nanti di sini bakal muncul nih semua transaksi manual yang butuh diproses. Ingat ya, yang butuh diproses. Jadi yang nampil di sini hanya yang butuh diproses. Kalau udah diproses nanti masuknya di list transaksi. Seperti itu dianya. Gitu. Nah, lanjut lagi ya di bagian transaksi kurang lebih ya seperti itu. Nah, untuk di bagian deposit sendiri itu ya di sini data-data kayak depositnya user gitu. Jadi kita bisa lihat user yang deposit di sini menggunakan metode pembayaran apa juga kelihatan. Seperti itu sih kalau untuk menu deposit. Nah, untuk pencariannya juga kalian bisa melakukan pencarian di sini. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi dari sisi bagian manage produknya ya. Untuk bagian manage produk, nah di kita itu secara leveling produk itu ada 4 kategori ya atau 4 jenis lah gitu. Nah di sini untuk yang pertama itu kita namanya kategori produk gitu. Nah untuk kategori produk ini itu ibaratnya level paling utamanya gitu untuk membungkus semua produknya kita gitu. Nah ini contohnya untuk kategori produk itu bakal nampil di website kita seperti ini ya. Ini top up, voucher, pulsa itu menyesuaikan ya dengan ini. Top up, voucher, pulsa seperti itu. Nah, misalkan nih kalian mau ubah pulsa di paling depan nih tampilannya. Tadi kan top up ya paling depan. Terus kita mau ubah pulsa di paling depan deh gitu. Itu bisa kita tinggal tarik aja drag and drop seperti ini. Nah itu setelah kayak gitu nanti pulsa bakal masuk di paling depan. Nah, itu kan berubah ya pulsa di paling depan. Nah, ini aku balikin lagi top up yang paling atas. Kalau kita refresh lagi websitenya bakal berubah lagi urutannya. Jadi sesimpel itu kalian untuk ngubah-ngubah website kalian. Nah, misalkan kalian mau nambah kategori itu juga cukup simple. Di sini kalian bisa masukin nama kategorinya, terus iconnya dan save. Seperti itu aja sih untuk bagian kategori. Kemudian di bagian operator. Nah, operator itu letaknya di sini ya. Yang Mobile Legend, Free Fire, kemudian kalau di bagian pulsa itu ada operator Telkomsel, Axis. Nah, untuk operator dia levelnya tuh seperti itu. Nah, di operator sendiri itu juga sama ya, kalian bisa sorting ya. Misalkan kayak top up nih, aku mau letak top up apa ya contohnya top up point blank deh. Ini point blank ya, aku drag and drop aja point blanknya ke paling atas. Jadi tuh kalau diletak paling atas kan udah tersave ya. Nah di sini kan Mobile Legend nomor 1. Kalau kita refresh webnya point blank jadi nomor 1 urutannya. Nah kayak gitu. Jadi memang didesain sesimpel itu untuk ngubah-ngubah urutan produknya. Ini aku balikin lagi ya point blanknya ke bawah. Kemudian untuk penambahan dari produk operator itu data yang dibutuhkan seperti ini. Nah ketika kita nambah kita akan disuguhi halaman seperti ini. Jadi untuk nambah operator kalian masukin nama operatornya misalkan Free Fire gitu kan. Nah ini mau delta di kategori mana? Tadi kan kita ngebuat kategori ya, ada kategori pulsa, top up dan lain-lain lah seperti itu. Jadi di sini aku pilih top up aja sesuai dengan operatornya. Ini kan Free Fire game ya. Kemudian di sini ada validasi. Nah ini validasinya disediakan secara gratis oleh pihak toko top up ya. Validasi itu kayak cek ID Mobile Legend, cek ID Free Fire, kemudian game-game lain lah gitu. Untuk saat ini baru 3 game ini aja. Ini juga bisa validasi kayak operator Telkomsel, Axel, Axis gitu. Jadi kalau nanti dia masukin nomor selain Telkomsel nggak akan bisa terproses kayak gitu. Nah ini aku contohin tadi kan Free Fire ya, jadi kita pilih Free Fire. Nah kalau misalkan nggak ada, contohnya gamenya kayak Genshin, ini kan belum ada ya Genshin Impact cek ID-nya. Jadi nanti pilihnya itu ini tanpa validasi, jadi dicentang tanpa validasinya. Jadi nanti untuk pembelian itu nggak ada cek ID seperti itu. Nah ini nanti selanjutnya lagi kalian dipilih untuk masukin iconnya mau dimasukin icon apa gitu. Nah untuk icon sendiri itu bakal nampil seperti ini ya, icon Mobile Legends, icon Free Fire seperti itu. Nah ini kalian bisa upload gambarnya di sini ataupun kalian masukkan link yang udah ada, itu juga bisa. Jadi ada 2 opsi, kalian upload sendiri ataupun pakai link. Ini untuk gambar petunjuk sendiri itu nantinya bakal masuk di bagian ini ya, karena kan untuk game itu kan ada beberapa ID yang butuh kayak petunjuk lah ke usernya. Nah itu petunjuk itu maksudnya di sini. Jadi kayak gambar petunjuk itu muncul di sini. Kita ini diklik, nah ini kan muncul gambar ya. Nah seperti itu. Jadi kalian bisa masukin gambar petunjuknya di sini. Kemudian statusnya, jadi kalau misalkan anggaplah Free Fire ini lagi gangguan, jadi kalian bisa nonaktifkan. Jadi nanti user nggak bisa beli gitu. Jadi pengaturan di sini dia.
Kemudian di sini format formnya tuh bisa kalian custom ya, karena kan nomor tujuan itu bisa ada 2 ya, atau bahkan bisa sampai 3. Nah di sini tujuan kayak user ID dimasukin aja, masukin user ID gitu kan. Tipenya apa? Nah ini kan tipe ada yang gedenya inputnya itu nomor aja, atau bisa teks gitu, atau email dianya. Jadi ini tadi validasi email. Nah ini kan untuk Free Fire kan semuanya angka ya, bukan teks, jadi pilih nomor. Seperti itu. Kemudian kan Free Fire nggak ada server ID-nya, jadi dikosongin aja. Kalau seandainya ada server ID-nya, misalkan kayak server ID Mobile Legends, ya udah tinggal ketikkan aja masukkan server ID gitu misalkan, atau server ID aja nggak apa-apa sini untuk petunjuk di usernya. Nah tipenya apa, kan tipenya nomor gitu. Gimana kalau seandainya tipenya itu bukan di input tapi dipilih, contohnya kayak Genshin Impact. Nah kalau misalkan server ID-nya kayak Genshin Impact ini kan, contohnya user ID ini kan di input ya angka, kemudian server ID-nya kan dipilih ini ya, dipilih Asia, Amerika dan lain-lain. Nah itu kalian bisa setting juga di sini. Jadi misalkan server ID gitu kan, kalian bisa klik drop down ini gitu, drop down di sini. Nah itu dia. Jadi kalian bisa masukin isi manual ataupun udah pilih yang udah terintegrasi. Jadi kayak misalkan isi manual nih, ya udah kalian isi namanya apa, Asia gitu. Ini kan kalau value ini nanti nanya ke providernya ya. Biasanya sih kalau Genshin Impact OS Asia gitu. Nah kalau kalian mau mudah lagi itu bisa diimport ya, diimport. Ini kan kita udah nyediain beberapa server kayak Genshin, Tower of Fantasy kan banyak nih ya. Kalau nginput satu-satu kan ribet. Jadi kita klik aja Genshin Impact, itu bakal diimport dianya Asia, Amerika. Nah jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi nih masukin secara manual. Contoh lagi misalkan Tower of Fantasy, kan ini banyak ya. Kita klik aja Tower of Fantasy, itu bakal muncul semua server ID-nya. Jadi kalian dibuat lebih mudah ketimbang satu-satu gitu untuk masukin server ID-nya. Seperti itu sih kalau untuk bagian server ID yang drop down. Setelah itu kalian masukin deskripsi cover. Nah deskripsi cover tuh ini ya, jadi kayak di bawahnya cover, ini kan gambar cover, itu kalian bisa masukin nih ya teksnya lagi tuh. Ini kalian bisa masukin terserah kalian, masukin gambar juga bisa ya. Di sini tinggal klik gambar ini, terus setelah itu simpan gitu. Nah setelah tersimpan ya udah nanti bakal muncul di halaman website milik kalian untuk operatornya. Di jenis produk ini sendiri dianya mewakili dari jenis produk gitu. Contohnya kayak Mobile Legend nih ya, aku buatnya ada beberapa pilihan jenis atau paket lah kita namain. Mobile Legend paket A, paket B, dan paket Sultan gitu. Jadi nanti di dalam masing-masing paket ini tersedia pilihan denom ataupun nominal diamond yang berbeda-beda gitu. Termasuk kayak contohnya jenis itu bisa kita terapin di bagian contohnya kayak paket data nih. Kayak pakai data Telkomsel, pakai data Axis itu kan banyak pilihannya ya. Kita klik Telkomsel ini kan muncul banyak ya, banyak banget malah. Ada flash, ada bulk. Nah, itu seperti itu dia. Jadi kayak jenis-jenis dari operatornya gitu. Operator Telkomsel paket datanya memiliki banyak jenis, termasuk dari yang kayak Mobile Legend gitu, PUBG. Nah, PUBG kan ada pilihannya PUBG Mobile ID dan PUBG Mobile Global gitu. Nah, kalau nggak ada jenisnya, maksudnya jenisnya cuma satu nih. Kayak Free Fire nih kan cuma satu aku setnya. Ini kita bisa lihat ya untuk jenisnya itu di bagian top up. Kita klik nih yang untuk ngelihatnya. Ini Mobile Legend ya. Mobile Legend aku buat ada 3 jenis nih, tuh 2, 3 gitu kan. Ini juga bisa drag and drop ya. Kalian bisa urutkan mau paket A dulu yang muncul atau paket B dulu yang muncul tuh bisa. Nah, Mobile Legends kan ada 3, makanya dia ketika diklik muncul dulu tuh pilihannya. Nah, kalau Free Fire kan dia cuma satu nih, satu pilihan, satu jenis saja. Jadi kalau diklik langsung diarahin ke pembeliannya gitu. Itu sih pembedanya. Kurang lebih seperti itu sih untuk yang jenis. Untuk penambahannya ya seperti biasa kalian disuruh pilih kategori top up. Ini kalian mau letakin, misalkan aku nambah nih Free Fire Max gitu misalkan ya, Free Fire Max bagian top up, kemudian aku pilih Free Fire, jadi dia nanti masuk di operatornya Free Fire. Kalian masukin ikonnya, kalian masukin gambar covernya, ini cover seperti ini, kemudian kalian set jam bukanya. Jadi nanti kalian bisa set nih, misalkan produknya kan otomatis buka jam misalkan jam 2 pagi gitu sampai jam 10 malam, itu bisa juga. Atau kalian set open 24 jam juga bisa gitu, karena kan ada beberapa produk yang hanya buka misalkan kalian bukanya cuma jam 9 pagi nih sampai jam 5 sore gitu. Ini tuh kalian bisa set di sini gitu. Nah di sini kalian bisa masukin juga estimasi pengirimannya ke
ke pengguna ya. Jadi pengguna tahu nih berapa lama estimasi pengirimannya. Nanti tampilnya tuh di sini ya. Di sini misalkan kayak proses 10 menit gitu. Kalian input di sini bakal nampilnya proses 10 menit di sini di websitenya. Nah, selanjutnya tuh statusnya mau dibikin aktif atau nonaktif. Ini pilihannya otomatis atau manual pengirimannya. Ini kalau mau otomatis pilih yang otomatis. Nah, di sini ada deskripsi from akun, itu untuk bagian yang sini ya. Jadi kalian bisa masukin kata-kata tambahan di sini untuk petunjuk cara menemukan user ID-nya. Di sini juga ada, kalian bisa nambahin informasi pop-up ya di bagian jenisnya. Ini aku contoh ya, nambahkan informasi pop-up. Contohnya nih seperti Mobile Legend paket A. Jadi aku bisa nambahin pop-up. Misalkan aku ngasih instruksi ataupun promo, itu bisa juga nih kan muncul pop-up seperti ini gitu di bagian Mobile Legend paket A. Jadi kalian bisa ketik aja misalkan bla 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 gitu, nanti muncul di sininya pop-up seperti ini. Ini dikosongin, kalau dikosongin nanti nggak muncul pop-up dianya. Kayak gitu. Nah, setelah diisi semua disimpan dan berhasil tersimpan gitu. Nanti akan muncul di halaman website kalian. Kemudian di bagian produk. Nah, di bagian produk ini kalian disuguhkan halaman yang tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa filter produk-produk di kalian ya. Produk ini udah memasukin level yang jumlah diamondnya gitu. Aku nyebutnya sih denom gitu. Jadi misalkan Free Fire 50 diamond, Free Fire 70 diamond, seperti itu untuk tampilan produknya. Jadi untuk di produk ini ada beberapa fitur ya dianya. Yang pertama itu aku jelasin bagian fitur yang tambah produk ya, untuk nambahin produk gitu. Nah, ini klik aja tambah produk. Untuk nambah produk itu kalian bisa pilih yang single atau yang bulk gitu. Jadi kalau single tuh satu persatu masukinnya, kalau bulk itu secara banyak dianya, secara massal inputkan produknya. Oke, di sini aku contohin aja untuk nambah produk secara single ya, satu persatu untuk pertama nih. Jadi untuk memasukkan produk ke dalam website kita itu kita pilih kita mau ngeletakin produknya di mana. Misalkan kita mau letakin produknya di Mobile Legend paket A gitu kan. Kita pilih aja. Jadi nantinya dianya bakal masuk ke halaman sini gitu pilihannya. Selanjutnya itu kalian pilih vendornya. Nah, ini kan ada vendor manual. Kalau manual itu ibaratnya kalian ngeproses secara manual gitu. Jadi kayak misalkan kalian ngebuka produk top up Mobile Legend via login gitu kan. Itu bisa jadi kalian proses secara manual. Kemudian di sini ada yang terintegrasi ya ke vendornya. Kita ngelempar transaksi atau melakukan transaksi secara otomatis. Ini kan ke API Game otomatis, ke toko voucher otomatis. Nah, di sini pilihan vendor itu nantinya menyesuaikan dengan vendor yang kalian koneksikan. Di sini kan aku baru API Game dan toko voucher aja mengkoneksikannya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, bisa kayak Digiflash, bisa juga ke Lapa Gaming, Bang Jeff, dan ada beberapa lagi yang lain termasuk kayak ke ini software IRS itu juga kalian bisa connect ke sana. Ini aku contohin aja toko voucher ya, toko voucher host to host. Jadi aku buka aja website toko voucher host to hostnya untuk ngecek produknya ya. Nah, jadi kalian bisa klik produk. Ini kan toko voucher.id yang member ya, yang bagian host to hostnya. Nah, di sini kan ada banyak pilihan produk nih. Tadi kan aku menambahin nih di Mobile Legend. Aku contohin aja, misalkan aku menambah Mobile Legend yang mana nih ya, misalkan Mobile Legend yang ID, kemudian weekly. Nah, ini dia. Aku masukin weekly diamond pass yang 2 kali weekly ini ya. Jadi kalian cukup memasukkan kode produknya aja nih. Di sini kan ada suruh masukin ya. Cari kode produk vendor ya. Jadi yang dimasukin ini ada kode produk vendornya. Nah, kalau di toko voucher di sini bisa dilihat ya kode produk. Nah, ini kan harga, di bawahnya kode. Nah, ini kodenya tadi ini ya MLWDP, ini kita copy terus kita pastekan aja di sini gitu. Nah, setelah dipastekan, ini kan sistemnya terintegrasi ya toko voucher dengan API Game, termasuk API Game. Nanti kalian bisa copy aja kode produk API Game dan paste ke sini. Ini aku contohkan toko voucher. Ini aku klik cari aja. Jadi dia otomatis gitu terintegrasi. Nah, ini dapat ya. Jadi kayak nama produk itu kalian nggak perlu input lagi. Misalkan di sini ada kayak 150 diamond gitu. Jadi nggak perlu input lagi, kan agak repot juga ya kalau input lagi manual gitu. Ataupun di sini kalian bisa ubah nih ya. Misalkan ini jadi Mobile Legend gitu, itu bisa ya. Atau kalian hapus juga bisa.
Jadi itu menyesuaikan ya, di sini kan nama produknya ini ya, jadi diambil nih nama produknya gitu ke sini. Kemudian untuk bagian kode vendor ini jangan diubah ya, ini kode vendor itu harus ngikutin dengan yang di sini, jadi dia kayak melakukan transaksi ke kode produk ini gitu supaya nggak salah produk. Kemudian kode produk di sini, nah ini kode produk milik website kalian nih yang bisa kalian modif. Misalkan kalian nggak suka nih dengan kode produk yang ini, itu bisa kalian ubah aja. Misalkan jadinya cuman MLW2 gitu, itu boleh gitu. Misalkan tadi kan di sini kode vendornya, anggaplah ya kode vendornya panjang gitu kan, bla 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 bla, itu bisa kalian persingkat di sininya. Tuh terserah di sini. Yang penting di sini nggak boleh sama ya, jadi nanti antara produk satu dengan yang lainnya itu wajib berbeda kode produknya. Misalkan kayak kalian input produk Free Fire 10 diamond, misalkan F10, yang 5 diamond FF5 gitu, contohnya kayak gitu. Jadi nggak boleh sama dia di kode produk ini. Selanjut lagi ya, nama produk itu bisa kalian input di sini. Tipe produknya ya, ini kan prabayar ya, ada prabayar ada pasca bayar. Pasca bayar itu untuk produk-produk tagihan ya, tagihan kayak listrik, kemudian tagihan PDAM ataupun tagihan IndiHome dan lain-lain lagi itu. Di sini karena dia konsepnya adalah produk yang langsung masuk bukan tagihan, itu kita pilih prabayar di sini. Nah, untuk harga modal itu mengikuti dari harga yang kalian dapat di toko voucher host to host ya. Di sini kan kelihatannya 47.600. Di sini juga mengikuti gitu dianya. Jadi bisa otomatis, nggak perlu copy paste lagi, kan capek ya bolak-balik ke sini untuk copy paste. Nah, di sini kita kan konsep dari Tokotopp itu menyediakan 3 level membership ya untuk websitenya kalian. Jadi nanti harga dari masing-masing member itu bisa berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat di price list ini website toko voucher, nah itu kan ada ya harga basic, harga gold, harga platinum. Nah, itu pengaturannya itu ada di sini. Nah, user yang nggak login ataupun user yang baru pertama kali daftar itu akan dikenakan paket yang bagian basic gitu. Nah, untuk pindah ke paket gold dan platinum itu tergantung kalian ya. Nah, nentuin caranya gimana itu nanti kalian bisa setting dari websitenya kalian sendiri. Misalkan harga gold ini kalau mau upgrade ke gold harus bayar sekian, itu ya terserah kalian gitu. Mau upgrade ke platinum harus ada syaratnya, misalkan syarat harus minimal transaksi sebulan 100 gitu, 100 transaksi. Nah, itu boleh kalian set sendiri peraturannya gitu. Nah, di sini ada margin ya. Jadi kita ngesetnya di sini margin. Misalkan kalian dari modal 47.600 ngambil keuntungan 3.300 gitu. Nah, itu bisa kalian set di sini gitu. Kemudian member gold lebih murah, marginnya lebih sedikit, member platinum juga sama. Nah, itu kalian juga bisa ngeset marginnya by ini ya, by persentase ya. Jadi kayak ngambil secara otomatis, ngitung secara otomatis persentase ini. Jadi kayak misalkan kita set, aku anggaplah 10% untuk member basic ya, aku ngambil keuntungan 10% dari 47.000 ini. Ini terusan kita input untuk member gold itu kita set misalkan 8, untuk yang ini kita set 5 gitu misalkan. Kalau kita update itu nanti berubah otomatis. Nah, ini kan jadi 4.700, ini jadi 2.000 yang tadinya cuma 900. Nah, gitu dia. Ini 10% dari ini kan pasti ya 4760. Nah, seperti itu kalian bisa set by margin ini juga gitu. Atau kalian bisa set harga jualnya. Misalkan harga jualnya nih nggak enak nih dilihatnya 52.300, kalian bisa set jadi angka bulat. Misalkan kalian jual harganya 52.000 aja nih deh. Ini kalian bisa ketik aja nih 52.000 di sininya. Nah, udah sip. Jadi margin ini yang akan mengikuti. Nah, kalau kita ubah lagi misalkan 53.000. Nah, ini yang di atasnya ini margin member basic berubah jadi 5.400 gitu. Jadi kalian bisa set by margin atau by harga jual di sini. Nah, setelah itu kalian bisa set poin yang akan didapatkan oleh user ketika melakukan transaksi ini gitu. Nah, ini rate point ini 1 poin setara, ibaratnya 1 poin setara dengan rupiah. Kalian juga bisa ubah rate point kalian misalkan jadi 5 rupiah untuk 1 poinnya. Itu terserah kalian ya. Nah, aku defaultnya 2 rupiah aja untuk kayak biar kita tahu lah. Misalkan poin user sekian itu setara dengan berapa rupiah gitu. Jadi kalian bisa ngekalkulasi kira-kira dengan margin segini itu kalau kita kasih misalkan 100 poin kan berarti kita ngasih bonusnya lah atau cashbacknya ke dia kan 200 rupiah nih. Berarti kan masih masuk nih karena kita ngambil untungnya 5.400 ataupun di sini 2.300 gitu. Ataupun 1.000 juga. Ini kan kalau 1.000 2.000 ya terlalu gede sih. Jadi kita set aja misalkan 70 poin gitu ketika dia melakukan transaksi ini. Nanti status produknya aktif atau nonaktif gitu. Nah, ini untuk icon kalian bisa masukin icon juga di sini. Icon itu dia akan muncul di bagian
denom produknya. Contohnya kayak Mobile Legend nih ya, ikonnya tuh bisa kalian set beda-beda. Contohnya kayak 3 diamond nih, ikonnya ini dia gitu. Kayak weekly diamond MLBB ini ikonnya ini gitu. Atau misalkan kayak yang 114 ikonnya diamondnya lebih banyak. Atau misalkan yang ribuan kayak gini dibikin ikonnya. Itu bisa kalian setting. Jadi tampilan website kalian lebih menarik lagi gitu. Nah ini dimasukin aja gambar ikonnya. Kemudian disimpan. Nah setelah disimpan nanti produk akan muncul di sini gitu. Kurang lebih seperti itu untuk menambahkan produk secara single. Kemudian kita lanjut lagi untuk menambahkan produk secara bulk ya, secara massal, secara banyak gitu. Nah ini aku klik bagian bulk. Nah untuk bulk ini sendiri hanya bisa untuk produk prabayar ya, belum bisa untuk produk pasca bayar. Kemudian kita mau letakin produknya di mana? Misalkan kita mau letakin produknya di Mobile Legend paket B gitu kan, misalkan. Kemudian pilih vendornya apa gitu. Nah untuk yang bulk ini supportnya cuman API Game dan toko voucher ya. Jadi kayak vendor Digiflash, kemudian vendor-vendor lain itu nggak terintegrasi dengan sistem kita. Karena dari mereka juga nggak nyediain lah gitu fiturnya. Jadi di kita hanya tersedia ini. Misalkan aku tadi import lagi ya. Maksudnya ngambil produk secara massal dari toko voucher nih contohnya. Jadi ketika kita klik toko voucher itu akan otomatis dia ngambil data ke websitenya toko voucher. Jadi pilihan ini langsung muncul nih. Nah, semuanya itu pilihan yang di sini itu berdasarkan data produk yang di sini itu kayak top up gaming kan ada banyak, ada Free Fire, ada PUBG, Genshin dan lain-lain lah gitu. Dan di sini juga ada bagiannya, ada sub-subnya lagi ya kayak Genshin reguler, Genshin promo itu muncul juga di sini. Jadi misalkan nih aku mau nambah Mobile Legend untuk di paket B-nya itu Mobile Legend yang GP nih ya di bagian GP. Jadi kita search saja di sini Mobile Legend. Nah, ini kan ada ya JP. Jadi sama nih dengan di sini. Jadi sama persis nih gitu tampilan yang ada di sini. Mobile Legend JP. Kita klik aja. Nah, ketika kita klik itu dia akan mengambil semua data di Mobile Legend GP gitu. Nah, ini kan Mobile Legend GP ada banyak ya. Tuh. Jadi langsung di bawah nih datanya. Nah, datanya langsung di bawah dan ditampilin nih semuanya dalam bentuk kayak gini. Nah, kalian tinggal atur aja. Ini misalkan kalian mau set cuman tulisan 14 diamond aja biar nggak panjang, itu kalian tinggal hapus aja seperti ini. Atau nanti belakangan juga bisa dihapusnya. Nah, di sini kalian juga bisa set kayak kode produknya. Misalkan kalian nggak suka nih kode produknya kayak gini, mau jadi simpel aja ML14 itu boleh gitu. Misalkan kalian rubah semuanya gitu. Itu bisa kalian set. Nah, jadi di sini nah ini kan harga ya. Harga itu udah otomatis mengikuti dari sini ya sesuai dengan yang tadi 3479 ya untuk GPMBL 14 3479. Nah, ini kelihatan sama ya. Jadi memang beneran real time sama harganya. Kemudian untuk margin basic, margin gold. Nah, ini kan tadi kita bisa setting di sini ya 10%. Kita lihat ya sebagai pembuktian. Ini kan 348 di margin basic. Kita ubah nih jadi 5% lah anggap gitu. Kita ngambil keuntungannya 5% dari harga modalnya. 5%, 3%, 1% gitu. Kalau kita update semuanya itu terupdate ya. Nah, ini jadinya 174 ngambil keuntungannya marginnya. Itu semuanya terupdate ya di sini. Jadi semua produk ini. Jadi kalian nggak perlu lagi ngitung manual. Kayak misalkan nih, ini harga produknya 10.000, harga modalnya. Berarti aku ngambil keuntungannya tadi kan 3% gitu kan, ngitung manual. Di input 300 itu kan memakan waktu ya. Jadi di kita nyediain fitur yang namanya set margin otomatis. Seperti itu. Jadi kalian nggak pernah repot-repot lagi untuk menghitungnya secara manual. Nah, setelah seperti ini datanya terkumpul semuanya, kalian tinggal cek-cek lagi. Misalkan nih denom ini kayaknya nggak perlu deh dimasukin gitu. Kalian tinggal hapus aja di sini gitu. Nah, itu kan hilang dia 7.000, kita hapus misalkan kalau kita nggak mau. Nah, hilang kan, baru kita simpan. Nah, setelah simpan itulah nanti baru dia tersimpan ke website kita gitu. Nantinya dia akan masuk di Mobile Legend paket B seperti itu. Seperti itu sih gambaran fitur dari yang nambah produk secara bulk. Oke, jeda. Nanti diedit. Lanjut lagi, kita masuk bagian update bulk harga ya. Jadi di sini kita misalkan udah memasukkan produknya, terus kita mau rubah nih harga marginnya gitu, mau kita rubah. Yang awalnya misal kita ngambil 3% dari modal, terus kita rubah jadi 5%, itu bisa. Dan itu bisa ngupdate-nya secara banyak.
Karena kan misalkan Mobile Legends ada banyak ya denomnya gitu kan. Kalau ngupdate satu-satu kan ribet. Jadi kita nyediain fitur namanya update bulk. Jadi kalau kita klik update bulk ini, kita disuruh pilih mau ngupdate produk jenis apa. Misalkan Mobile Legends paket A gitu yang mau aku update ya. Jadi kita pilih aja Mobile Legends paket A. Nah, akan muncul ya harganya di sini. Nah, ini bisa edit secara manual juga. Misalkan mau ngambil margin Mobile Legends Weekly ini kita ubah jadi 4.000, itu bisa marginnya seperti itu. Atau kita set berdasarkan margin persentase, itu juga bisa. Jadi semuanya berubah secara flat gitu. Ngikutin dari harga modalnya. Misalkan kita set 10% nih, kita naikin gitu. Ini jadi 8%, ini jadi 5%. Nah, itu nanti semuanya berubah. Nah, kalian tinggal simpan aja setelah kalian update. Klik simpan. Gitu. Nah, seperti itu sih kalau untuk merubah produk secara bulk. Ini khusus di harga ya, merubah produk secara bulknya. Kemudian itu selanjutnya ada update bulk by Excel. Jadi kalian juga bisa export file Excel-nya, kemudian kalian edit file Excel-nya. Misalkan kita contohkan kita mau ngedit produk Free Fire nih. Kita klik Free Fire-nya, kemudian kita download aja. Nah, ini berarti template dari Free Fire. Kalian download. Setelah kalian download, kalian buka aja file ini kan. Ini aku contohin aja langsung. Ngebuka file Excel-nya. Jadi nanti setelah kalian modifikasi, nah di dalam itu kan nanti ada beberapa data, contohnya kayak nama produk, harga, terus marginnya berapa gitu kan. Itu kalian modifikasi aja datanya. Nah, contohnya kayak ini, kode produk mau diubah itu juga bisa. Tapi kalau kode founder jangan diubah ya, karena ini ngikutin dari vendornya. Kemudian di sini kalian ikonnya juga bisa kalian rubah. Terusan marginnya juga kalian bisa ubah. Jadi kalian ubah semua datanya di sini. Setelah kalian ubah, kalian save file Excel-nya, terus kalian upload deh ke sini, terus kalian proses. Jadi nanti akan diupdate secara semuanya gitu. Seperti itu sih gambaran dari update bulk by Excel. Kemudian fitur sorting produk ya. Nah, untuk sorting produk, ini aku contohin aja contohnya ya. Jadi kan kadang kita masukin produk itu pengen mengurutkan nih. Misalkan deh contohnya aku mau letak deh Twilight ini di paling atas gitu dianya. Nah, itu kalian bisa modifikasi aja dari sorting produk ini. Kita contohin ya, Mobile Legend paket A, aku mau ngubah Twilight tadi, Mobile Legend paket A. Nah, ini ya datanya di sini. Jadi ini udah sesuai urutan ya kan, weekly, terusan event 114 itu udah sama urutannya, weekly, event 114 sama ya. Jadi halaman admin dengan yang di web sini sama urutannya. Jadi kita arahkan yang Twilight tadi, kita arahin, kita drag aja nih, kita tarik ke paling depannya. Nah, gitu. Setelah itu kita refresh deh. Webnya ada otomatis berubah. Seperti ini. Nah, ini dia. Kan udah urutannya sesuai. Terus di sini juga ada fitur urutan dari harga yang terkecil. Kalian bisa klik aja, jadi nanti berurut dari harga yang terkecil ke harga yang terbesar gitu. Jadi kalian bisa sorting juga berdasarkan itu. Nah, seperti itu sih gambaran dari sorting produk. Kita lanjut ke bagian pengaturan payment ya. Kategori payment methodnya atau metode pembayaran. Nah, untuk payment itu kita ada dua jenis ya, ada kategori, ada metode. Nah, untuk kategori itu sendiri kita bisa mengkategorikan payment yang tersedia di website kita. Contohnya kayak bank transfer kan ada banyak ya, kayak BCA, BNI gitu. Jadi nanti diletakin di kategori ini supaya penataan pembayaran itu lebih rapi lagi. Kayak e-money berarti nanti isinya cuman e-money kayak Dana, OVO dan lain-lain, termasuk Telecom. Terus kayak yang Indomaret, Alfamart, terus kayak pulsa juga bisa. Seperti itu. Jadi kita bisa sesuaiin. Terus kalau kita mau nambah lagi ya boleh gitu. Misalkan nambah lagi yang lain itu juga boleh. Jadi nanti dia itu akan nampilnya seperti ini ya kategori. Jadi kayak sesuai dia urutannya. Jadi kayak saldo, bank transfer, e-money, kan tadi saldo dulu yang kita tampilin ya. Kalau misalkan kita mau letakin e-money ini yang di paling atas, itu juga bisa kita atur. Jadi kita tinggal drag and drop aja. Lagi-lagi kita tinggal drag and drop aja. Nggak perlu ribet gitu. Jadi ini kita diubah ya e-money atas, berarti kalau kita refresh webnya e-money udah paling atas. Seperti itu. Nah, kelihatan ya e-money udah paling atas. Oke, kita lanjut lagi ya di bagian metode payment. Nah, di metode payment ini barulah masuk ke bagian yang
kayak Dana, OVO, Kris, ShopeePay dan lain-lain gitu pengaturannya. Nah, di sini kelihatan ya semua kategori pembayaran yang tersedia di web kita gitu. Ini aku contohin, misalkan kita mau nambah nih kategori paymentnya, yaudah kita tinggal klik tambah metode payment aja. Nah di sini ada pilihan mau letaknya di mana gitu. Misalkan kita namain dia Indomaret gitu lah metode pembayarannya. Terus kita letak di sini. Nah pilih gateway. Nah ini gateway itu nanti tergantung dari payment gateway yang kalian install di toko top up-nya. Karena kan ada banyak kayak integrasinya, nggak cuma satu. Di sini kan kelihatan ada cek mutasi, ada mesin otomatis. Ini bahkan belum semua sih yang muncul di sini. Jadi ada kayak duitku, kemudian ada ipaimu itu juga bisa. Ini contohnya misalkan kita Tripay. Nah, terus kita masukin kode gateway-nya. Nah, untuk kode gateway sendiri nanti bisa dipandu oleh tim kami gitu. Atau bisa ngelihat langsung dari dokumentasi pihak dari Tripay-nya. Karena kan Tripay pasti menyediakan dokumentasi. Namun jika kalian bingung untuk masukin kode gateway-nya nanti bisa dibantu oleh tim kami. Misalkan kayak gini gitu. Nah ini ikonnya, icon dari pembayarannya itu nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kalian bisa atur juga. Kemudian jam bukanya. Nah, tunggu dulu. Setelah icon ini kan ada minimal pembayaran, ada maksimal pembayaran. Jadi kan kadang ada sebuah payment yang mana ada minimum pembayaran. Contohnya kayak transfer bank itu kan nggak bisa kayak di bawah 1000. Jadi kita set misalkan harus di atas 1000, atau misalkan Indomaret kan ada peraturan kalau nggak salah ya misal minimal tuh 10.000, terus ada nilai maksimalnya juga, maksimal cuma 2 juta. Nah itu kita bisa ngikutin dari informasi yang disediakan oleh payment gateway. Indomaret cuma bisa berapa gitu, ataupun Dana itu bisanya berapa gitu, dari nominal berapa ke nominal berapa. Kemudian jam bukanya itu kalian bisa atur. Contohnya kan kalau pembayaran yang via transfer bank itu kan ada jam offline-nya ya, kayak di atas jam 9 malam itu rata-rata pada offline banknya. Jadi kalian bisa setting nih jam bukanya itu hanya jam 7 pagi misalkan. Itu kalian bisa setting sesuka hati ya, sampai jam 9 malam gitu kalian bisa atur di sini. Terus kalau misalkan kayak pembayaran yang diproses oleh payment gateway kayak Sendit, Tripay, itu kalian bisa klik aja open 24 jam. Jadi open selalu gitu. Kemudian di sini ada biaya admin. Jadi kalian bisa membebankan biaya admin itu ke pelanggan gitu. Jadi tergantung dari payment gateway-nya. Misalkan di payment gateway contoh aja deh untuk Kris di Tripay itu kan biaya adminnya ada dua ya, ada biaya persen 0,7 sama 750. Nah, ini kan bisa nerapin biaya admin yang seperti ini gitu. Jadi kalian setting ataupun kalian ini bisa menaikkan nih persentasenya jadi 100% itu juga boleh. Artinya nanti kalian dapat 0,3% lah untuk dari keuntungan di sini gitu. Itu juga boleh. Kalian set 2% juga boleh. Ya itu tergantung kalian sih. Cuman enaknya sih ya satu lah, nggak usah terlalu tinggi gitu. Nah, di sini penggunaan metode. Jadi metode pembayaran itu tersedia untuk transaksi aja kah atau ke semuanya. Misalkan ada metode yang cuman kita buka untuk deposit aja gitu. Ya udah tinggal tidak dicentang yang transaksinya. Atau cuman bisa untuk transaksi, nggak bisa untuk deposit, itu bisa kalian setting di sini. Gitu. Nah, ini kita pilih dua-duanya. Nah, ini panduan cara bayar itu kalian bisa masukin di sini ya tutorial cara bayarnya. Jadi user kan nggak bingung ya cara bayarnya gimana nih, masukinnya di mana gitu kan. Kalau kalian kasih panduan kan mereka lebih paham. Nah, setelah itu kalian bisa simpan. Nah, nantinya kalian bisa set juga ya aktif atau nonaktif di sini. Misalkan lagi gangguan ya udah kalian nonaktifkan aja ininya paymentnya gitu. Nah ini contoh ya, contoh untuk kayak yang tadi ya, kan tadi Bank BCA tidak open 24 jam, jadi dia nggak open 24 jam, BCA bakal kayak gini dia close, kalau misalkan bukan di jam operasionalnya. Kalau ini kan kayak Dana, Kris dan lain-lain itu kan open 24 jam, jadi bisa dipilih gitu dianya. Nah ini ketika kalian simpan nanti bakal muncul di sini. Kemudian ini kita juga support ya metode payment pulsa. Itu dia gateway-nya toko convert. Jadi nanti kalian bisa hubungi aja toko convert untuk integrasi lah gitu. Integrasinya juga cukup gampang banget sih ini. Kalian bisa setting di sini kayak ikonnya, terus kode gateway-nya, kemudian panduannya sama biaya adminnya. Ini kan biaya admin ini untuk yang flat ya, kayak misalkan biaya admin 2000 gitu. Nah ini kan biaya admin persentase. Jadi kalau biaya admin yang pulsa itu memang cukup tinggi ya, sampai 32% lah gitu. Ini aku nerapin 32, cuman kalau nggak salah dari toko convert itu dianya biaya adminnya tuh sekitar 20-an persen lah gitu. Jadi aku ngambil margin ya 10% juga nih untuk pulsa
Seperti itu. Oke, untuk payment kayaknya sih cukup itu aja sih yang harus aku jelasin. Pengaturan slider di web ini kalian bisa masukin sesuka hati ya jumlahnya. Misalkan mau 10, 20 itu ya terserah kalian. Cuman ya baiknya nggak usah terlalu banyak ya. Misalkan 4 aja itu cukup. Jadi untuk penambahan slider itu cukup simpel. Kalian tinggal masukin nama slidernya apa, gambarnya apa, terus linknya kemana gitu. Untuk link ini sendiri kalian bisa, misalkan ya aku masukin slider Mobile Legend, ya udah tinggal buka aja website kalian, buka Mobile Legend, kalian copy aja nih linknya. Jadi nanti ketika user ngeklik bakal diarahin ke sini gitu. Nih image-nya juga kalian bisa pilih ataupun kalian upload sendiri itu bisa. Ataupun pilih dari yang udah pernah kalian upload itu bisa, misalkan kayak gini kan dipilih itu bisa dan di save aja gitu. Nah ini misalkan kalian mau letakin slider dari Free Fire, tadi kan Mobile Legends ya yang pertama, kalian mau letakin Free Fire paling atas, udah tinggal drag aja, ditarik tuh, nah Free Fire di paling atas, tinggal drag and drop aja gitu. Lanjut lagi ke bagian ini ya, fitur dari tim. Jadi kita bisa masukin tim kita gitu. Ini kan kita anggaplah kita sebagai admin pemilik website. Nah, terus kita mau ngasih akses halaman admin ini ke timnya kita. Nah, itu kita cukup bisa dengan cara tambah tim, nanti masukin namanya siapa, emailnya apa, HP-nya apa, kemudian level adminnya apa gitu, misalkan customer care. Nah, ini bisa dikasih akses kemana aja. Misalkan dia cuma list transaksi ini, terus kayak cuma deposit ataupun data user, kemudian ini aja sih. Jadi bisa kalian setting sesuka hati ini ya, silakan mau semuanya juga boleh, tapi ya tergantung dari kalian nih nentuinnya. Nah kalian bisa juga nonaktifkan ataupun bisa ubah juga aksesnya sebenarnya seperti ini bisa diubah gitu. Jadi ya bisa kalian atur lah untuk pengaturan tim kalian di sini seperti itu. Ke bagian pengaturan add-on, jadi nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem eksternal atau sistem di luar dari software toko top up itu pengaturannya di sini ya. Jadi kalian integrasi ke bagian payment deh. Payment tuh kan bisa ke Sendit, Tripay, Pay ataupun Duitku. Ini kan yang nampil di sini adalah yang sesuai dengan add-on kalian. Nanti kalian bisa melakukan pembelian add-on, misalkan kayak add-on Duitku dan lain-lain itu bisa kalian tambahkan di sini gitu. Termasuk kayak add-on dari vendor. Vendor ini kan untuk transaksinya ya, transaksi supaya otomatis. Kita cuma vendor ada dua, di game sama toko voucher di sininya kan. Jadi nanti kalian juga bisa nambah nih vendornya, misalkan Lapa Gaming, Bang Jeff ataupun yang lainnya. Terus kalian atur nanti dari setting ini untuk pengaturan ini ya APK dan lain-lain itu bisa disetting dari sini gitu. Kemudian untuk ini yang add-on WA itu kayak notifikasi ke WhatsApp itu kita bisa ke TeraChat, Easy WA ataupun yang lain juga ya. Jadi di sini yang nampil nih hanya yang kita install aja gitu. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain kayak mutasi. Ini ada cek mutasi, ada mesin otomatis, ada muta, terus ada kayak mutasi bank itu juga bisa kita masukin di sini dengan diinstal seperti itu. Jadi ini kategori untuk add-on itu ada mutasi, ada payment gateway, kemudian ada vendor untuk transaksi, kemudian ada untuk WhatsApp notifikasinya. Di sini kalian bisa testing juga ya untuk testing email berfungsi atau enggak, misalkan ke admin toko voucher gitu. Jadi kalau masuk nanti ke emailnya berarti notifikasi email kalian masih working. Misalkan mau testing WA masukin aja nomor HP-nya, kalau masuk di WA-nya berarti masih working telechatnya kalian gitu. Seperti itu dia. Jadi kalian bisa atur di sini semua pengaturannya. Jadi kalian setting ini nanti muncul dia pengaturan kayak APK, terus juga callback, dan lain-lain lah gitu pengaturannya. Seperti itu sih kalau untuk bagian add-on. Masuk ke bagian site config. Jadi di site config ini kalian bisa ngatur kayak nama brandnya, judul websitenya, kemudian icon-icon kalian, deskripsi website, kemudian bisa nambahin kayak Google Tag Manager, Google Analytics, dan di sini tuh bisa kalian tambahin lah gitu. Atau nambahin teks promo itu juga bisa di sini. Terus untuk kontak kayak kontak ke CS kalian tuh kalian bisa tambah kontak di sini, itu bisa nambah kayak misalkan WhatsApp kalian masukin,
ikonnya kalian masukin nomor HP-nya, bla bla bla, terusan URL-nya ketika diklik mau diarahin kemana itu bisa kalian tambahin aja di URL-nya. Terus ada pengaturan sistem, ada pengaturan lainnya, ada pop-up banner juga bisa kalian setting di sini gitu. Nah, di pengaturan sistem ini kalian bisa ngatur prefix transaksi. Ini kan aku pakainya TXO kalau untuk transaksinya, atau misalkan bisa kayak yang lainnya lagi tuh kalian setting. Ini filter text notifikasi. Jadi nanti di teks paling bawah tuh ditambahin teks seperti ini di notifikasinya. Kalian bisa setting notifikasinya nonaktif. Misalkan notifikasi transaksi nggak usah ada deh, ya udah nonaktifkan aja. Kalau misalkan kalian mau masukin ke email dan WhatsApp, berarti nanti dia masuk ke WhatsApp dan email. Dan misalkan WhatsApp aja juga bisa. Jadi kalian bisa bebas nih ngaturnya. Terus notifikasi OTP itu bisa email WhatsApp, email ataupun WhatsApp aja itu juga bisa. Terus notifikasi deposit itu juga bisa diatur sama. Nah, ini ID grup Telegram, ID grup saldo itu bisa kalian isi dengan sesuai ID grup kalian masing-masing ya. Jadi kayak misalkan ada saldo vendor yang lemah nih, kayak saldo kita kan narik produknya ke toko voucher gitu kan. Nanti kalau saldo toko voucher kita sedikit itu bakal diinfoin tuh ke grup Telegramnya. Jadi kan bisa tahu, saldonya ada sedikit nih kita isi gitu. Terus kayak ada error-error nanti diarahin ke grup. Jadi ini bisa kalian pisah ya ininya grup-grupnya gitu. Jadi kayak grup saldo sendiri, grup tentu alert yang general bisa sendiri, termasuk kalau misalkan ada error bisa sendiri. Nah, ini caranya juga dikasih tahu ya buat grup Telegram baru, terus invite ininya toko go, terus ketik start nanti kelihatan tuh ketika klik start ini bakal bikin infoin nih sama toko board untuk di grupnya. Gitu sih caranya, cukup simpel sih. Seperti itu sih kurang lebih untuk pengaturan yang ada di sini ya. Kalian juga bisa tambahin tuh EV ya, jadi kayak supaya lebih aman loginnya kalian bisa kalian atur di sini seperti itu. Oke, untuk pengaturan ini cukup di sini aja. Bagian fitur mini blog ya, jadi di toko top up itu nyediain fitur mini blog yang mana kita bisa masukin atau kita bisa buat fitur blog ini sebagai kayak kita mau buat artikel untuk informasi, untuk promo itu bisa ya. Dari sini contohnya nih, kalau kita lihat di sini dia nampilnya di promo and news. Nah, ini kayak kita bisa lihat kayak kita ngadain giveaway itu kita bisa buat artikelnya. Jadi nanti kita bisa arahin orang-orang ke sini untuk panduannya gitu. Jadi kita bisa buat apapun lah gitu. Tinggal masukin judul, pilih kategorinya apa, masukin kontennya bisa masukin gambar dan lain-lain gitu. Ini bisa kita publish atau tidak. Di sini pengaturannya. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk fitur mini blog. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, udah lumayan banyak juga nih. Jadi kalau kita back lagi di blog ini kita klik info. Nah, ini dia ada beberapa ya tutorial tapakin pakai pulsa. Nah, seperti ini, jadi kita bisa kasih panduan lah ke mereka gitu. Kemudian kayaknya untuk blog cukup ini aja sih teman-teman. Bagian poinnya, jadi poin di sini untuk ngebuat list tukar poin dari website kita. Jadi ini untuk fungsi dari fitur ini itu supaya kayak ngebuat user kita lebih royal gitu, karena dia tahu kan ada poin nih, ketika dia transaksi dapat poin yang mana poinnya bisa ditukarkan dengan hadiah yang kita sediakan. Jadi untuk hadiahnya ini itu kita bisa set sesuka hati kita ya. Jadi contohnya kayak yang toko voucher nih kan, halaman admin toko voucher. Jadi kalau kita lihat misalkan ada orang buka halaman tukar poin, ya berarti munculnya sesuai dengan yang kita listing di sini. Jadi kayak ini jumlah poin yang didapatkan 2 poin baru. Jadi kayak untuk dapetin Asus ROG itu 1.400 poin gitu. Atau kita bisa set poin-poin yang kecil kayak 5.000 poin. Itu bisa kita set gitu dari sini. Nah, ini kan kelihatan ya 114 Diamond Mobile Legends. Atau kita cek website lain misalkan kayak Design Game yang nerapin fitur poin juga. Nah, untuk fitur poin misalkan kita tukar poin. Nah, ini dia penukaran poinnya ya di sini cuma misalnya Design Game ya, penukaran yang di Design Game. Nah, kalau di sini kita set ya sesuka hati sebenarnya sih. Nggak harus ngikutin website lain, kita bisa set sendiri misalkan nambah yang lain nih,
ada kayak 200 diamond gitu, itu boleh aja. Kita tinggal tambahkan di sini, kita pilih kategorinya apa. Kalau saldo nih dia prosesnya otomatis. Jadi kayak berapa nih, misalkan 10.000 poin gitu, dapat saldo 20.000. Jadi ketika mereka tukar ini otomatis diproseskan gitu. Poinnya berkurang, saldonya bertambah gitu. Nah, tapi kalau manual misalkan kayak hadiah handphone, hadiah diamond itu kan butuh diproses manual ya. Jadi kan tinggal masukin aja misalkan 10.000 poin untuk dapet 200 diamond Mobile Legend gitu misalkan. Nah, ini masukin deskripsinya, deskripsi dari penukaran poin, masukin gambarnya. Ini tinggal kita statusnya aktif atau simpan deh. Nah, nanti bakal muncul di sini gitu. Itu sih untuk bagian fitur poin. Bagian fitur voucher. Jadi voucher di sini itu bukan voucher diskonnya, jadi beda. Voucher di sini itu adalah voucher yang bisa diredem di websitenya kita gitu. Jadi ketika user dapat kode voucher ini kan kode vouchernya ya. Jadi kode vouchernya random seperti ini, kita kasih ke user, nanti user bisa lakukan redeem. Jadi kayak klaim voucher di sini. Nah, dia masukin kode vouchernya, nanti akan bertambah jadi saldo. Kemudian saldo tersebut bisa digunakan untuk transaksi. Seperti itu sih gambaran fitur dari voucher. Nah, ini contoh voucher-voucher yang udah dibuat, siapa pembuatnya juga kelihatan, kapan dibuatnya, ini udah terpakai atau belum, kelihatan di sini. Nah, jadi ini contoh aja ya, contoh ketika contoh gambaran kapan berfungsinya fitur voucher ini gitu ya, aku gambarkan. Jadi misalkan nih kita ngadain sebuah event lah gitu di Instagram, di TikTok ataupun apapun itulah medianya. Yang mana nantinya hadiahnya itu kan bakal kita bagikan ke banyak user lah gitu. Kalau kita kemarin tuh ada lumayan banyak ya ini voucher yang kita buat untuk hadiah giveaway lah gitu. Jadi kan kalau misalkan nih kita ngadain giveaway, anggaplah kita ngasih 200 diamond Mobile Legend ke mereka sebagai hadiahnya. Nah, kalau misalkan udah ketemu nih pemenangnya, untuk ngeproses hadiah itu kan mesti satu-satu ya, kan ribet ya, kita harus minta ID-nya, terus kita melakukan pembelian untuk mereka. Nah, itu jadi salah satu yang mempersulit kitanya untuk memproses hadiah mereka. Belum lagi kita nunggu balasan dari mereka, kan itu lama ya jadinya prosesnya. Nah, di sini kita buat jadi simple dengan menggunakan voucher. Contohnya anggaplah harga yang tadi kita hadiahkan sejumlah 200 diamond itu seharga 59.000 gitu. Jadi kita tinggal buat aja voucher 59.000 gitu. Jadi kita tinggal chatting aja ke usernya. Misalkan kita tadi medianya Instagram, kita chat aja ke user pemenangnya dari Instagram, kita kasih nih vouchernya ke mereka. Jadi mereka bisa melakukan transaksi secara mandiri gitu. Jadi mereka klaim vouchernya, kemudian mereka melakukan transaksi. Nah, seperti itu kan, jadi alurnya itu nggak ribet lagi gitu. Yang awalnya sangat ribet, kita harus chatting mereka, minta ID-nya, terus kita proses. Jadi cukup sesimpel ya udah kita buat vouchernya, kita kasih ke mereka, udah selesai tugas kita. Nah, seperti itulah gambaran fungsi dari voucher. Nah, untuk nominal ini kan kebetulan kami giveaway-nya dengan nominal ini ya, nominal yang sama. Nah, nanti kalian bisa juga set dengan nominal hadiah yang berbeda-beda gitu. Misalkan ada hadiah yang voucher 300.000 untuk juara satunya, voucher 200.000 untuk juara duanya, dan seterusnya gitu. Itu kita bisa set sesuka hati juga gitu. Jadi kita tinggal kasih vouchernya aja gitu. Jadi ngebuat kita makin simple lah gitu. Aku contohin untuk ngebuat voucher, misalkan aku buat voucher 10.000 lah gitu ya. Ini expirednya itu bisa kita set, mau kita set expired tahun depan juga boleh ya, terserah. Nah, ini aku set aja tanggal jam expirednya. Ini nominal ya, nominal 10.000. Ini jumlah ya, kalau kita mau generate voucher dalam banyak berarti kan kita ngegenerate 10 voucher yang berisi 10.000 gitu. Atau kita buat 5 deh, 5 berarti nanti kita ngebuat 5 voucher nih, itu yang nominal 10.000. Ini kita satu aja, kita kalau nggak ada pembuliannya bentar ya. Nah, ini dia, kita simpan, berarti nanti expirednya di 28 Februari 2024. Kita proses. Nah, itu dia, sukses create voucher. Tuh, ini dia vouchernya. Jadi ini kode voucher ini yang kalian kasih ke user. Ini aku contohin aja ya. Jadi nanti anggaplah nih user ya udah dapat kodenya, mereka tinggal masuk ke halaman ini aja. Ini aku cek dulu ya saldonya biar kelihatan. Akun
saldonya kosong ya. Nah, ini kita lakukan claim voucher ya. Nah, jadi kalian bisa ngebuat website kalian jadi lebih menarik gitu, atau bahkan kalian bisa jual nih vouchernya gitu. Jadi kayak orang mau ngisi saldo bisa dari tempat lain, misalkan kalian jual voucher kalian di Tokopedia, Shopee ataupun platform lain itu juga boleh ya. Jadi nanti kalau ketika ada yang beli kalian kasih aja vouchernya gitu. Nah, kita klik claim ya. Nah, sukses ya gitu. Kalau kita refresh nanti kelihatan tuh riwayat redeem vouchernya. Nah, ini dia 10.000. Terus kalau kita lihat saldonya harusnya udah 10.000 ya kalau kita masuk ke akun. Nah, saldonya 10.000. Nah, jadinya nanti si user yang dapat hadiah giveaway ini bisa melakukan transaksi dari saldo tersebut gitu. Nah, ini kalau kita lihat saldo, nah ini kan kelihatan ya saldonya 10.000, sisa saldo 10.000. Seperti itu dia gambaran dari voucher. Yap, seperti itu sih fitur untuk voucher. Jadi ini ya bisa dieksplor lagi lah gitu. Ini kalau kita refresh statusnya terpakai ya, jadi sesuai. Ini juga kita bisa lihat usernya, siapa yang redeem tuh dari sini bisa kita klik juga. Nah, ini dia sesuai ya, ini jumlah transaksinya. Ya, seperti itu sih gambaran untuk dari fitur voucher.